Manchester United siap rugi besar lepas Jadon Sancho. Manchester United dikabarkan sudah siap rugi besar terkait Jadon Sancho. Mu siap melepasnya dengan harga murah agar tidak lagi menjadi masalah dalam tim. Selain itu, manajer Manchester United Erik ten sudah mengendus gelagat buruk. Dia ingin menghindari ketidaktulusan Jadon Sancho kalau memang akhirnya minta maaf. Jadon Sancho memang didesak untuk meminta maaf kepada Ten Hag usai memprotesnya secara terbuka. Ini menjadi jalan baginya untuk kembali main dengan Manchester United. Namun setelah sekian lama, Jadon Sancho belum juga melakukan itu. Maka itu, Manchester United sudah mengambil keputusan untuk melepasnya di bursa transfer Januari. Ten Hag takut Jadon Sancho jadi ancaman dalam skuad. Dia khawatir winger asal Inggris itu memberi pengaruh buruk kepada rekan-rekannya. Sebelumnya, seperti diketahui, Jadon Sancho dan Ten Hag terlibat keributan besar usai pertandingan Manchester United melawan Arsenal. Usai kekalahan, Ten Hag mengkritik cara berlatih Sancho. Namun sang pemain tak terima karena merasa selalu dijadikan kambing hitam oleh manajer Manchester United asal Belanda itu. Jadon Sancho seperti diketahui masih memiliki kontrak yang panjang dengan Mu. Dia terikat dengan Manchester United sampai Juni tahun 2026. Manchester United memboyongnya dengan transfer 73 juta pounds pada 2021. Barcelona, Juventus dan Borussia Dortmund sudah menunggu Jadon Sancho Januari nanti. Meski bermasalah di Manchester United, klub-klub tersebut menilai Jadon Sancho tetap punya potensi bagus. Di sisi lain, ex-striker Manchester United Dimitar Berbatov menilai Jadon Sancho terlalu percaya diri. Dia menilai Sancho merasa penting di klub. Padahal, dia melihat Jadon Sancho belum melakukan apa-apa di Manchester United. Sancho dinilai terlalu menilai diri sendiri terlalu tinggi. Saya pikir Jadon Sancho menilai kehadirannya di Manchester United terlalu penting. Dia belum menang banyak trofi dengan Manchester United, ujarnya. Manchester United bakal dengan mudah menyingkirkan Jadon Sancho karena ini, sebesar apapun bakatnya, seperti yang ditunjukkan di Borussia Dortmund, dia belum melakukannya di United. Sevilla berminat bajak Hannibal Mejbri dari Manchester United. Manchester United berpotensi kehilangan Hannibal Mejbri di tahun 2024. Klub La Liga, Sevilla dikabarkan ingin membajak gelandang muda setan merah tersebut. Mejbri saat ini merupakan salah satu rising star di skuad Manchester United. Ia mulai diintegrasikan ke skuad setan merah oleh Erik ten Hag di musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini. Sang gelandang membayar kepercayaan Ten Hag dengan baik. Ia menunjukkan performa yang apik setiap kali dimainkan oleh sang manajer. Performa apik bintang timnas Tunisia ini ternyata dipantau beberapa klub top Eropa. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Mejbri kini masuk dalam radar Sevilla. Menurut laporan Romano, Sevilla ternyata sudah mengincar Mejbri sejak tahun lalu. Mereka mengamati sang pemain saat ia dipinjamkan ke Birmingham City. Selama semusim, Mejbri menunjukkan performa yang ciamik sehingga menarik perhatian Sevilla. Itulah mengapa Sevilla dilaporkan akan mencoba merekrut sang gelandang di tahun 2024 nanti. Menurut laporan yang sama, Sevilla menemukan cara untuk bisa memboyong Mejbri ke Andalusia. Mereka tahu bahwa sang gelandang saat ini tidak mendapatkan jam bermain yang cukup banyak di Manchester United, jadi mereka akan memanfaatkan celah itu untuk memboyong sang pemain ke Spanyol. Mereka akan menawarkan kesempatan bermain secara reguler dan mereka berharap ia mau pindah ke Sevilla di tahun depan. Namun Romano juga melaporkan bahwa kans Sevilla bisa membajak Mejbri tergolong cukup kecil. Erik ten Hag dilaporkan menyukai penampilan sang gelandang dan ia diproyeksikan jadi pilar lini tengah setan merah dalam beberapa tahun ke depan. Manchester United siapkan tawaran perdana untuk Joao Neves. Manchester United dilaporkan mulai menyiapkan manuver untuk merekrut Joao Neves. Setan merah dilaporkan sudah menyiapkan tawaran perdana untuk merekrut gelandang Benfica tersebut. Manchester United diketahui akan belanja gelandang bertahan di tahun 2024. Erik ten Hag mulai mempersiapkan pengganti Casemiro yang performanya kini mulai menurun. Salah satu nama yang mulai diincar oleh Manchester United adalah Joao Neves. Gelandang berusia 19 tahun itu dikabarkan menjadi pemain yang menarik perhatian Erik ten Hag belakangan ini. Dilansir El Nacional, Manchester United kini sudah mantap untuk merekrut Neves. Mereka mempersiapkan tawaran untuk merekrut sang pemuda di tahun 2024 nanti. Menurut laporan itu, Manchester United sengaja mulai mempersiapkan tawaran mereka lebih awal untuk mendapatkan jasa Neves. Manchester United tahu sang gelandang bakal jadi rebutan di tahun 2024 nanti.
karena ia punya talenta di atas rata-rata. Itulah mengapa mereka sengaja curi start agar bisa memenangkan perburuan pemain timnas Portugal tersebut. Menurut laporan tersebut, Manchester United dikabarkan sudah menyiapkan tawaran untuk mengamankan jasa Joao Neves. Mereka dikabarkan siap membayar cukup mahal untuk jasa sang gelandang. Dana sebesar 70 juta euro disiapkanmu untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Manchester United berharap tawaran tersebut bisa diterima Benfica sehingga Neves bisa menjadi bagian dari tim mereka di musim depan. Erik ten Hag berikan pujian kepada Harry Maguire. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, memuji Harry Maguire karena bermain sesuai keinginan dan kebutuhan tim. Harry Maguire menjadi starter dalam 2 kemenangan terakhir Manchester United, masing-masing melawan Brentford dan Sheffield United. Pendukung Manchester United menyenandungkan Maguire saat laga berakhir, ketika dia mendekati tribune supporter tandang, dan dia juga disambut hangat oleh para penggemar mantan klubnya. Harry Maguire bermain seperti kami ingin dia bermain, kata ten Hag. Sangat proaktif, tidak menguasai bola, mendominasi lawan, turun tangan ketika diperlukan, membaca permainan, pemulihan yang baik tetapi juga menguasai bola, sangat proaktif, turun tangan, umpan bagus, umpan vertikal, pergantian pemain yang bagus. Saya senang dengan penampilannya. Rasmus Højlund masih belum mencetak gol di Premier League dari 5 pertandingan menjelang derby Manchester pekan depan di Old Trafford. Højlund digantikan oleh Anthony Martial pada menit ke-63. Masih banyak pertandingan yang akan datang, jadi kami sekarang berada di bulan Oktober, namun hingga akhir musim masih banyak pertandingan dan kami membutuhkan semua orang untuk ikut serta, kami membutuhkan semua orang yang tajam dan menjaga mereka tetap tajam, kata ten Hag. Keputusan ten Hag menarik keluar Højlund membuat sebagian pendukung Manchester United kesal, akan tetapi, ten Hag mendukung keputusan tersebut, seraya menegaskan bahwa pergantian pemain atau rotasi kerap diperlukan agar berbuah manis. Sir Jim Ratcliffe bisa boyong Graham Potter ke Manchester United jika Erik ten Hag dipecat. Kabar mengejutkan buat fans Manchester United, Graham Potter sedang dikaitkan dengan posisi Erik ten Hag di Manchester United. Mantan manajer Brighton dan Chelsea itu kemungkinan akan ditempatkan di Napoli, di mana pelatih Rudi Garcia berada di bawah tekanan. Namun, The Sun melaporkan pada Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, dia juga merupakan kandidat di Manchester United jika investor baru, Sir Jim Ratcliffe, memilih untuk melepas ten Hag. Ratcliffe bermaksud mengangkat Sir Dave Brailsford untuk mengambil alih operasional Manchester United dan bosnis itu adalah penggemar Potter. Pemilik Ineos yang masuk daftar orang terkaya di Inggris, telah menyetujui kesepakatan senilai 1,35 miliar pound untuk 25% saham klub. Ratcliffe dan timnya akan berada di posisi tersebut sebelum jendela transfer Januari. Sir Jim Ratcliffe dikabarkan bakal segera menuntaskan pembelian saham Manchester United. Saat ini, pria berusia 70 tahun tersebut menjadi satu-satunya yang ingin membeli saham tim Setan Merah. Sebelum Jim Ratcliffe, Taipan asal Qatar, Sheikh Jassim, mundur dari rencana pembelian saham Manchester United. Sheikh Jassim menawarkan 5 miliar pound sterling untuk membeli saham mayoritas Manchester United. Namun, angka tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Glazer yang sudah menjadi pemilik The Red Devils sejak 2005. Sementara itu, Sir Jim Ratcliffe mengajukan 1,3 miliar pound sterling untuk mengakuisisi 25% saham Manchester United. Keinginan Jim Ratcliffe tersebut mendapatkan restu dari keluarga Glazer. Sir Jim Ratcliffe lahir di Filesworth, Lancashire, sebuah kota penyangga di luar Manchester. Ia tinggal di sana hingga usia 10 tahun dan kemudian pindah ke Hull, Yorkshire. Ratcliffe baru-baru ini mengaku, meski memiliki tiket terusan Chelsea selama bertahun-tahun, ia sebenarnya adalah fans Manchester United. Manchester United bakal jual Jadon Sancho ke Arab Saudi. Spekulasi masa depan Jadon Sancho memasuki babak baru. Sang winger dilaporkan akan didepak Manchester United ke klub Arab Saudi di Januari tahun 2024 nanti. Sancho sudah 2 bulan lebih tidak memperkuat Manchester United. Ia diskors Erik ten Hag setelah sang winger berseteru dengan sang manajer. Hubungan Sancho dan ten Hag semakin memburuk dari hari ke hari, alhasil Manchester United dilaporkan sudah ambil ancang-ancang untuk menjual Sancho di Januari tahun 2024 nanti. Dilansir The Mirror, Manchester United dikabarkan sudah menemukan klub yang tepat untuk Sancho. Mereka akan menjual Sancho ke klub Arab Saudi, Al-Ettifaq. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan menjual Sancho ke Al-Ettifaq di musim dingin nanti. Ini disebabkan di musim panas kemarin Al-Ettifaq sempat mencoba merekrut Sancho.
Namun karena waktunya terlalu mepet, transfer itu batal terjadi. Manchester United dikabarkan akan meminjamkan Sancho ke Al Ettifaq selama setengah musim dengan klausul obligasi pembelian senilai 45 juta euro. Di musim dingin nanti ada beberapa klub yang dilaporkan berminat merekrut Sancho, namun Manchester United lebih prefer untuk menjualnya ke Arab Saudi. Pasalnya klub-klub lain yang berminat pada Sancho kebanyakan hanya mau meminjam Sancho, itu pun mereka meminta Manchester United menanggung sebagian dari gaji sang winger. Sementara Al Ettifaq selain bersedia memasukkan klausul pembelian permanen mereka juga mau menanggung seluruh gaji Sancho saat masa peminjaman. Itulah mengapa Manchester United akan mengupayakan agar Sancho bisa pindah ke Arab Saudi di musim dingin nanti. Menurut laporan yang sama, awalnya Erik ten Hag membuka pintu maaf bagi Sancho jika sang winger mau meminta maaf atas kelakuannya itu, namun karena Sancho hingga saat ini masih keras kepala, Ten Hag menilai sudah tidak ada ampun bagi sang winger dan mereka harus berpisah sesegera mungkin.